Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari diri padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan manusia dengan jin bisakah dilakukan ataukah sudah pernah terjadi pada waktu-waktu yang lampau? Bagaimanakah juga Islam memandang soal ini? Idealnya memang manusia menikah dengan manusia atau makhluk sejenisnya. Namun apa jadinya bila manusia menikah dengan jin? Ustadz Amin Nur Baiz pun menjelaskan masalah ini dengan merujuk pada Al-Quran. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, para bidadari itu belum pernah tersentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa jin juga menikah sebagaimana manusia menikah. Jin memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis sebagaimana manusia juga memiliki hal yang sama. Para ulama telah membahas apakah mungkin terjadi pernikahan antara jin dan manusia. As-Suyuti rahimakumullah dalam Laqatul Mirjan halaman 53 menyebutkan beberapa riwayat dari ulama masa silam bahwa di zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia dan bahkan menghasilkan keturunan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah menceritakan dan pernah terjadi pernikahan antara manusia dan jin, bahkan terlahir keturunan, dan ini banyak terjadi, satu hal yang ma'ruf. Majmu' al-Fatwa halaman 9-39. Akan tetapi, andaikan itu benar-benar pernah terjadi, jatinya para ulama membencinya dan tidak menganjurkannya. Imam Malik rahimakumullah pernah mengatakan, tidak terdapat dalil yang melarang menikah dengan jin. Hanya saja aku tidak menyukainya karena saya membenci ketika ada wanita hamil. Kemudian ketika ditanya, siapa suamimu? Dia akan menjawab, dari jin, sehingga akan terjadi banyak kerusakan. Akam Al-Mirjan halaman 67. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa pernikahan itu haram atau dilarang karena pernikahan beda jenis makhluk bertentangan dengan ketentuan Allah. Bagaimana dalam firman-Nya, Allah telah menjadikan pasangan untuk kalian dari jenis kalian. Quran surat An-Nahl ayat 72. Di ayat yang lain, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Di samping itu, andaikan terjadi pernikahan antara jin dan manusia, maka akan sulit untuk mewujudkan rasa cinta antara mereka, untuk bersatu mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena beda jenis makhluk. Terlebih manusia tidak bisa melihat jin, sehingga hikmah adanya pernikahan seperti yang disebutkan dalam ayat berupa menciptakan ketenangan, rasa kasih, dan sayang akan sulit bisa terwujud. Hal yang terpenting, tidak selayaknya ada manusia yang berharap untuk menikah dengan jin atau memiliki pasangan dari golongan jin. Seindah-indahnya jin, manusia lebih indah, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Wallahu a'lam. Mengenai pernikahan manusia dengan jin, sebenarnya bukan soal baru. Kami juga pernah mendengar cerita pernikahan manusia dan jin, yang notabene adalah dua makhluk yang berlainan alam dan berbeda materi penciptaannya. Namun kami belum pernah menyaksikan bagaimana pernikahan manusia dengan jin bisa berlangsung. Hanya saja dalam benak kami, jin merubah dirinya menjadi wujud manusia seperti kita. Para ulama juga sebenarnya jauh-jauh hari sudah membincang tentang pernikahan manusia dengan jin. Bahkan sampai ada yang mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut. Dan mayoritas ulama memakruhkan pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa merasukinya jin pada manusia bisa jadi karena dorongan syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya. Dan terkadang antara manusia dengan jin terjadi pernikahan sampai melahirkan anak. Hal ini banyak terjadi dan sudah diketahui secara umum. Sungguh para ulama telah menyebutkan hal tersebut dan membicarakannya. Dan mayoritas ulama memakruhkan pernikahan manusia dengan jin. Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatwa, Masjid Dar al-Wafa, halaman ketiga, 1426 Hijriah atau 2005 Masehi, juz 9, halaman 39. Di antara barisan para pakar hukum Islam yang memakruhkan pernikahan manusia dengan jin adalah Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Alasannya adalah adanya kekhawatiran nanti
kalau ada perempuan hamil akibat melakukan zina, bisa saja mengaku bahwa ia dihamili jin. Dan terdapat riwayat dari Imam Malik radhiyallahu an bahwa beliau membolehkan pernikahan manusia dengan jin. Akan tetapi, beliau memakruhkannya karena khawatir perempuan-perempuan yang hamil sebab zina mengaku-akui bahwa kehamilannya itu dari jin. Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Fatawi Al-Hadisiyah. Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri juga terjadi perselisihan pendapat. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Di antara pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan manusia dengan jin adalah Al-Bariji dan Ibnu Yunus. Alasan yang dikemukakan adalah adanya perbedaan jenis antara bangsa manusia dan jin. Ini artinya manusia hanya boleh menikah dengan manusia. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Ibnu Yunus berpendapat bahwa di antara yang menjadi penghalang pernikahan adalah perbedaan jenis. Karenanya, maka tidak boleh bangsa manusia menikah dengan bangsa jin. Dan pendapat inilah yang difatwakan Al-Bariji karena didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dari penjelasan tadi, tidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam soal pernikahan manusia dengan jin, ternyata terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan kami lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan tersebut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Syekh Muhammad Amin Asy-Syikinti rahimakumullah berkata, firman Allah Ta'ala, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan nikmat kepada anak Adam dengan menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri. Seandainya pasangannya terdiri dari jenis lain, tidak akan terjadi kesatuan, cinta, dan kasih sayang. Akan tetapi, dengan rahmanya, Dia menjadikan di antara anak Adam laki-laki dan wanita, lalu menjadikan kaum wanita istri bagi kaum laki-laki. Ini merupakan nikmat yang paling besar, sebagaimana Dia merupakan tanda paling agung yang menunjukkan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berhak disembah. Dia juga menjelaskan di tempat lain bahwa hal ini merupakan nikmat yang sangat agung dan bahwa Dia merupakan tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala juga berfirman, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setelah mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-39. Firman Allah Ta'ala, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari diri padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Ada Wa'ul Bayan halaman 2 nomor 412. Adapun tentang hukum pernikahan antara jin dan manusia, dan para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, yaitu makruh. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Hakam bin Utaibah, Qatadah, Hasan, Uqbah al-Asam, Najib bin Artah, Ishaq bin Rahawai. Boleh jadi makna makruh menurut sebagian ulama adalah mengharamkan, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah berkata, mayoritas ulama menyatakan makruh pernikahan manusia dengan jin. Majmu' Fatwa halaman 19 nomor 40. Pendapat ketiga, boleh, dan ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Amin Asy-Syikinti rahimakumullah berkata, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pernikahan antara anak Adam dan jin. Sejumlah ulama melarangnya,
namun sebagian lainnya membolehkannya. Al-Manawi dalam kitab Syarh Al-Jami As-Saghir berkata, disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Sirajiyah dari kalangan Hanafi, tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dengan jin atau dengan manusia air karena perbedaan jenis. Dengan dalam fatwa Al-Barizi dari kalangan Syafi'i dikatakan tidak boleh terjadi pernikahan antara keduanya. Namun Ibnu Ahmad menguatkan pendapat yang membolehkannya. Al-Mawardi berkata, perkara ini tertolak secara logika karena berbedanya kedua jenis dan tabiat. Anak Adam adalah dunia fisik, dengan jin adalah dunia ruhani. Yang satu terbuat dari tanah, sedang yang satunya terbuat dari api. Perpaduan dengan perbedaan seperti itu pasti tertolak dan tidak mungkin terjadi keturunan dengan perbedaan tersebut. Ibnu Al-Arabi dari mazhab Maliki berkata, pernikahan mereka dibolehkan secara logika. Jika ternyata disahkan berdasarkan syariat, maka dia lebih baik. Pencatatannya berkata, tidak aku ketahui dalam kitabullah dan juga dalam sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam nas yang menunjukkan dibolehkannya pernikahan antara manusia dengan jin. Bahkan yang tampak dari zahir ayat-ayat yang ada adalah tidak dibolehkan. Firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberi nikmat kepada Bani Adam berupa istri-istri yang terdiri dari jenis mereka sendiri. Maka dipahami dari ayat tersebut bahwa Dia tidak memberikan istri dari jenis yang berbeda, seperti perbedaan antara manusia dengan jin, dan itu sangat tampak. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ad-Dawa'ul Bayan halaman 3 nomor 43. Syekh Walizar bin Sahis Ad-Din Hafizahullah berkata, adapun masalah ini dari segi realitas, maka semuanya menyatakan kemungkinan terjadinya. Karena nas yang ada tidak menyatukan secara jelas apakah dibolehkan atau dilarang, maka kami condong kepada pelarang secara syariat. Sebab membolehkannya akan menyebabkan beberapa hal yang membahayakan, dan di antaranya yang pertama, tersebarnya perbuatan zina. Lalu mereka kaitkan hal tersebut dengan dunia jin. Karena dunia jin adalah perkara gaib, tidak mungkin dilakukan penyidikan atasnya. Sedangkan Islam sangat memperhatikan dalam masalah menjaga kehormatan, mencegah kerusakan, didahulukan dari mendatangkan kebaikan, dan demikian sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Yang kedua, akibat dari pernikahan seperti itu terhadap keturunan dan kehidupan keluarga. Anak-anak, kepada siapa nasab mereka disandangkan, bagaimana bentuknya, apakah seorang istri dari jin tidak boleh berbentuk. Yang ketiga, interaksi dengan jin dengan cara seperti ini membuat manusia tidak selamat dari gangguan. Padahal Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dari gangguan. Dengan kenyataan ini, tampaklah bahwa membolehkan hal ini akan menyeret orang ke berbagai permasalahan yang tiada ujung dan sulit mencari solusinya. Ditambah lagi dampak buruknya terhadap keyakinan dalam jiwa, akal, dan kehormatan. Padahal itu semua adalah perkara yang sangat dilindungi dalam Islam. Begitu pula pernikahan antara kedua jenis tersebut tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Karena itu, kami condong kepada pendapat yang melarang tindakan itu secara syariat, meskipun kemungkinan terjadi diterima. Jika terjadi hal seperti itu, atau muncul salah satu problemnya, maka hal itu dianggap sebagai kondisi unik yang diatasi secukupnya dan tidak menjadi alasan membolehkannya. Idealnya manusia menikah dengan manusia atau sejenisnya. Namun, apa yang terjadi jika terjadi kawin silang antara bangsa jin dan manusia? Yang uniknya konon memang benar terjadi dan menghasilkan keturunan. Layaknya manusia pada umumnya, jin memiliki hasrat untuk menyukai lawan jenis, menikah, memiliki keluarga, berkembang biak, beribadah, membangun rumah tangga, dan semacamnya. Bangsa jin juga memiliki aturan yang harus ditaati dan memiliki dunia dengan peradaban yang sama seperti manusia. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bangsa jin tertarik dan mencintai bangsa dari kalangan manusia. Bangsa jin dan bangsa manusia memiliki pola kehidupan yang sama, namun berbeda dimensi. Alasan terjadinya pernikahan jin dan manusia salah satunya adalah tumbal seks. Mengutip observasi yang dilakukan oleh malmisteri alam lain, ada beberapa faktor terjadinya pernikahan jin dan manusia, yaitu sebagai berikut: pesugihan,
Pesugihan merupakan salah satu jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Orang yang tidak memiliki keimanan seringkali mengambil jalan pintas tanpa memikirkan risiko sebab akibat yang akan ditanggungnya. Pernikahan dengan jin menjadi salah satu mahar pada pesugihan. Pada malam yang telah disepakati, maka jin akan datang untuk melakukan hubungan seksual. Pernikahannya sederhana, pelaku cukup mengatakan sepakat akan menikah dan dukun menyampaikannya pada jin. Bisa juga pernikahan jin dan manusia dilakukan tanpa perantara, seperti melakukan meditasi di tempat tertentu. Jin akan datang dan menawarkan iming-iming tertentu dan orang yang tidak memiliki keimanan akan tergiur dan tergoda. Selanjutnya yaitu kesaktian. Untuk memperoleh kesaktian, sebagian orang menghalalkan segala cara, salah satunya dengan bersekutu dengan jin. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, melakukan pernikahan sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu kesaktian dari jin. Yang kedua, jin membutuhkan bantuan untuk membantu kerajaannya dengan menikahi manusia sakti dan belajar dan berguru pada orang sakti dan berharap bisa mendapatkan keturunan yang sakti untuk penerus kaumnya. Jatuh cinta. Terkadang jin menampakkan diri dengan berwujud wanita cantik dan lelaki tampan. Maka tidak heran jika ada manusia yang tertarik dan jatuh cinta pada jin, bahkan sampai melakukan pernikahan. Dan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jatuh cinta dan saling mencintai. Tidak sedikit orang yang jatuh cinta karena pada saat masa kecil sudah saling mengenal dan umumnya terjadi pada orang yang memiliki kelebihan dapat melihat makhluk halus atau disebut dengan indigo. Yang kedua, bertepuk sebelah tangan. Jin mencintai manusia dan manusia belum tentu bersedia. Sebagian orang yang dicintai jin tidak menyadari bahwa dia dicintai jin. Beberapa kerugiannya yaitu menjadikan manusia sulit jodoh karena dihalangi. Ada pula yang sukmanya ditahan sehingga tidak memiliki kesadaran. Efeknya bisa kesurupan atau kerasukan dan juga tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu kodam. Bagian orang menganggap kodam adalah jin pendamping yang dapat menolong dan bersifat baik tanpa memikirkan sisi buruknya. Bagi orang yang memiliki kodam, pengasihan hendaklah berhati-hati karena tidak jarang kodam jatuh cinta pada pemiliknya. Lebih fatalnya lagi jika kodam mencintai istri atau suami. Pasangan bisa menjadi korban dengan menyerupai suami atau istri lalu menyetubuhinya. Tumbal seks. Sama halnya dengan pesugihan, namun pada tumbal seks yang dinikahi jin bukan pelaku pesugihan, melainkan orang lain. Umumnya orang yang menjadi tumbal seks adalah kaum wanita, bisa istri, anak perempuan, saudari, atau gadis lainnya yang telah dipilih untuk menjadi tumbal. Sosok yang datang kepada korban tumbal seks biasanya berwujud lelaki tampan, namun kadang berwujud hitam besar. Datangnya jin kepada korban seolah sedang bermimpi, namun setengah sadar. Korban tidak dapat bergerak dan seperti terjadi sebuah tindak pencabulan. Setelah melalui kejadian ini, biasanya badan lemas berhari-hari, lebam di beberapa bagian tubuh, seperti habis dipukuli, dan tentunya korban akan sulit mendapati jodoh. Dan yang terakhir, ajian seks jarak jauh. Ajian seks jarak jauh adalah ilmu jenis pelet, meminta kepada jin agar sukmanya dapat melakukan hubungan seks dengan orang yang disukai di dalam mimpi. Begitupun korban akan bermimpi yang sama, melakukan hubungan seks dengan pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah video kali ini. Dan semoga menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga dijauhkan dari hal-hal syirik dan juga dari godaan jin. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.